Kasus kematian Juwita, jurnalis asal Banjarbaru, Kalsel, masih penuh tanda tanya. Terbaru, oknum TNI AL berinisial J yang diduga pelaku sudah dibawa ke Kalsel. Prajurit J tiba Jumat 28 Maret 2025 malam. Dan Pom Lanal Balikpapan, Mayor Lat PM Ronald L. Ganat, menyebut kasus ini mengarah ke dugaan pembunuhan berencana. Hingga kini, motif, kronologi, dan status tersangka belum terungkap. Diam Bang. Bang, hasil dari Baik rekan-rekan, hari ini 29 Maret ya 2025 kita baru saja melaksanakan gelar terkait kasus rekan kita almarhumah Juwita. Tadi sudah gelar dan dilaksanakan penyerahan berkas dan barang bukti kepada Pom Lanal Banjarmasin, Bapak. Karena hari ini kita sudah bersama dari rekan Pom Lanal Balikpapan juga, dan sudah sepakat bahwa berkas tersebut kita serahkan ke Pom Lanal Banjarmasin beserta barang buktinya. Selanjutnya penyidikan akan dilaksanakan oleh Pom Lanal Banjarmasin. Pak, Bang, motifnya apa ini, Bang? Nanti masih dalam pendalaman. Pelaku berapa orang, Pak? Masih didalamin semua. Jadi hanya itu saja yang bisa kita kasih. Pak, sedikit lagi, Pak. Ini keseriusan dari aparat ini benar atau enggak? Karena sampai saat ini belum ada pelaku tersangka, Pak, ditetapkan. Dengan datangnya beliau ke Banjarbaru dari Balikpapan itu menunjukkan bahwa beliau serius untuk menangani permasalahan ini. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan beliau dikasih kelancaran semua untuk segera melaksanakan proses penyidikannya. Ya? Pelakunya saat ini berada di mana, Pak? Sudah nanti dari pihak penerangan beliau yang akan menyampaikan di kemudian hari. Karena ditanganinya di Pom Lanal Banjarmasin sini. Berarti ini penyidikan Lanal ya, Pak? Ya, Lanal Banjarmasin, Pom Lanal Banjarmasin yang berapa lama penetapan tersangka ini nanti ke depan, Pak? nanti akan kita sampaikan lagi. Ya, Ini pakai mahkamah militer apa Pak? Peradilan umum Pak nanti, Pak? Enggak lah, mereka masih dari pihak Lanal. Nanti dari penerangan Lanal yang akan menyampaikan dari pihak Banjarmasin. Tapi keseriusan dalam kasus ini ada begitu ya, Pak ya? Serius. Izin dan untuk pelaku sendiri sudah ditetapkan tersangka atau gimana deh? Ini kita baru pelimpahan berkas tersangka dan barang bukti, nanti didalamin lagi sama pihak Pom Lanal Banjarmasin. Oke, itu aja rekan-rekan ya. Dari tempat kepolisian. Udah itu aja. Nanti selanjutnya Pom Lanal. Pak Ronald ini di mana, Pak? Dan berapa banyak ini, Pak? Iya, Pak Ronald. Jadi kemarin itu sudah kami limpahkan ya ke Lanal Denpom Lanal Banjarmasin. Nanti selanjutnya akan disidik. Jadi dari penyelidikan ini udah naik ke tingkat penyidikan. Ya. Jadi sekali lagi kami mohon rekan-rekan wartawan bersabar. Pimpinan kita tetap bahwa yang bersangkutan instruksinya adalah dihukum yang seberat-beratnya. Nah, ini sudah ada yang ditetapkan ya, Nanti. Dan sudah ada yang ditetapkan ya, dan pelakunya dan Karena kan ini sudah sidik katanya, Pak. Berarti harus ada tersangka, Pak. Kalau sidik ini, Pak. Ya. Berapa banyak tersangka, Pak? Nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Pak, inisial J itu jumran ya, Pak? J itu jumran ya, Pak? Jumran ya, Pak? Nanti dari pihak penyidik. Apakah ada dugaan berencana? Bagaimana? Dugaan pembunuhan berencana? Nanti baru dilimpahkan. Baru dilimpahkan. Hasil pemeriksaan Lanal Balikpapan sendiri gimana, Pak? Ya, kan masih terduga. Masih terduga. Jadi kami mohon rekan-rekan wartawan bersabar. Tidak lama lah, ya. Tidak lama pasti akan disampaikan press release. Apakah ada kemungkinan juga sekarang sudah diamankan, Pak? Sudah diamankan. Pak, Ya, dari pertama kali press Jumran release pelaku sudah utama diamankan. kan, Pak? Pernyataan Kapus Pen kemarin itu gimana, Pak? Nanti ya. Sinkronkan dulu. Lempar. Pembunuhan otak. Kami ini kan harus jelas juga, Pembunuhan Pak, untuk motifnya, Pak. Apakah ini terkait Bang, ini murni kejahatan biasa, Pak. Ya, ini Karena kan tadi perlu keterangan. Baru dilimpahkan. Karena hubungan asmara, Pak. Pak, ada kerancuan yang kami pikirkan nih. Pertama sudah dengan inisial J. Ngaku nih, Pak. Ya. Tapi penetapan tersangka kok belum dan motifnya belum ada. Pasti ada yang disembunyikan apa Ya, enggak? kan pertama awal itu berdasarkan informasi awal. Nah, kemudian kita coba gali. Nah, setelah ini baru kita limpahkan ke. Jadi itu ya. Pak, tadi itu dijawab, Pak, apakah ini ada sengketa pers, Pak, dalam sini, Pak? Sabar lagi. Nanti dari kan Banjarmasin penangannya, tetap ya. Makasih ya, rekan-rekan ya. Kebiri Jumran. Pembunuhan jurnalis muda asal Banjarbaru, Juwita pada Sabtu 22 Maret 2025 lalu,
disebut sebagai pembunuhan berencana. Hal ini disampaikan kuasa hukum keluarga Juwita, Dr. Muhammad Pasri usai dipanggil di Detasemen Polisi Militer Lanal Banjarmasin, Sabtu 29 Maret 2025 siang. Saat diperiksa oleh penyidik, Pasri membeberkan bahwa pengakuan dari terduga pelaku berinisial J memperkuat bukti adanya pembunuhan berencana terhadap Juwita. Lalu, apakah kasus ini akan bergulir ke peradilan sipil, mengingat korban yakni Juwita yang berasal dari kalangan sipil? Dalam melakukan aksinya, J diduga sempat menyewa mobil untuk mengeksekusi Juwita, bahkan J disinyalir menggunakan identitas palsu untuk memesan tiket pesawat rute Balikpapan Banjarmasin. Dalam melakukan aksinya, J diduga sempat menyewa mobil untuk mengeksekusi Juwita. Pihak keluarga Juwita juga disampaikan hasil autopsi dari dokter yang memaparkan bahwa benar Juwita dibunuh. Sayangnya, Pasri tidak memegang hasil autopsi itu. Ini dari pihak keluarga ke Pomal ngapain benar? Tadi aku menyerahkan semua pembicaraan ke kuasa hukum keluarga. Baik, terima kasih. Kami hari ini memenuhi panggilan dari penyidik polisi militer pemeriksaan saksi untuk menguatkan berkaitan dengan tuduhan kepada terduga pelaku seperti itu. Jadi diantaranya ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kronologis, mengetahuinya kapan dalam hal itu. Tapi yang tadi sama-sama kita sepakat dan juga di keluarga langsung mendengar dari kami kuasa dan juga keluarga bahwa yang dituduhkan kepada terduga pelaku ini berkaitan dengan pembunuhan berencana. Jadi kami mengapresiasi dari penyidik bahwa itu yang utama dituduhkan, yang setidaknya ini menjadikan bersama bahwa itu bentuk profesional dan bentuk transparansi dalam proses penyidikan seperti itu. Keluarga korban sudah melihat bukti-bukti bahwa ini memang pembunuhan. Ya, yang jelas ada dua bukti permulaan itu kalau menurut kami sih selaku kuasa dan juga keluarga korban sudah terpenuhi seperti itu. Dan yang paling kuat adalah adanya pengakuan dari pelaku. Untuk motifnya sendiri? Motifnya ini masih dalam proses penyidikan seperti itu, dan mudah-mudahan itu benar-benar terungkap seperti motifnya apa. Di kami pun belum mengetahui seperti apa motifnya, tapi setidaknya setelah keluarga datang, kami datang ke sini ya terang benderang seperti itu. Yang paling pos di kami adalah berkaitan dengan pasal yang dituduhkan dan juga adanya pengakuan dari pelaku. Tadi diminta keterangan apa aja dan Seputar kronologis, mengetahui kapan, terus memiliki bukti apa, kenal dengan pelaku tidak, sejak kapan kenal, seperti itu. Jadi gambaran-gambaran seperti itu yang terus juga ada beberapa dokumentasi yang dimiliki oleh keluarga seperti itu diperlihatkan kepada penyidik yang tujuannya untuk menguatkan ke depan dan mempercepat proses lah sehingga ini clear ke depan. upaya hukum yang dilakukan, Bang? Yang jelas kita tujuannya adalah mengawal bersama, kolaborasi dengan penyidik, terus juga ya sama-sama kita kawal dan dipercepat proses hukumnya ke depan sehingga benar-benar bisa seadil-adilnya didapatkan bagi korban dan juga keluarga korban, dan kita pun publik mengetahui bahwa ini benar-benar diproses secara hukum. Bang, ada kemungkinan dibawa ke peradilan sipil kah? Mengingatkan yang bersangkutan kan anggota aktif. Yang jelas lokus tempusnya kan ada di sini. Nanti ke depan kan dari penyidik dilimpahkan kepada auditor. Kita di Kalsel memiliki peradilan militer. Ya sementara sih tadi ke depan lokus tempusnya ada di pengadilan militer di sini. Tapi memang kalau berkembang seperti itu ke depan kan adalah berkaitan dengan masukan-masukan seperti itu ya, setidaknya sama-sama kita usulkan. Bang, terkait dengan pengumpulan barang bukti sementara ini, adakah yang mengarahkan bahwa pelaku ini dibantu oleh rekannya? Ada nggak yang mengarahkan? Sementara tidak ada. Sementara tadi dari penyidik menyampaikan tidak ada. Sementara sih yang dibantu oleh rekannya sendiri, terus ada sewa mobil, ada mobil, di dalam mobil eksekusinya seperti itu. Terus kenapa berencana? Ya tadi karena berencana ya deh dalam hal eksekusinya, dari dia mau berangkat, beli tiket pesawat dengan nama orang lain, KTP dihancur-hancur, dipisah-pisahkan seperti itu. Jadi memang dari dugaan itu semua sudah, dan juga di keluarga korban sudah mengetahui bahwa dari hasil otopsinya diceritakan oleh dokter itu terang benderang bahwa dia dibunuh seperti itu. Bang, hasil otopsi Bang, megang? Tidak, cuma ada gambaran secara umum saja. Jadi ya setidaknya itu yang memang bisa kami sampaikan supaya kita bersama, yang pada intinya adalah sama-sama kita mengawal dan berkolaborasi kepada penyidik, dan kami pun dari kuasa hukum dan keluarga mengucapkan terima kasih juga kepada penyidik hari ini yang memang benar-benar profesional dan transparan seperti itu. Dan yang terakhir posisinya juga kami mengetahui keberadaan dari terduga pelaku juga memang benar-benar ditahan seperti itu hari ini. Sudah melihat tadi ya? Sudah melihat kami dari CCTV. Dunia ke Balikpapan? Bang, statusnya Bang CJ, Bang? Maksudnya? Sudah tersangka atau? Statusnya? Pengetahuan? Dia sudah tersangka. Sudah tersangka.
Berarti ini masih fokus di pengadilan militer aja, belum Ya, ada fokusnya di sini. belum ada rencana di perjuangan untuk pengadilan sipil kan? Sementara sih itu yang memang kita lihat dalam hal itu. Untuk Jadi hasil otopsi katanya ada, Pak. dari Polda dari Polres kepada penyidik sini. Jadi secara terang-benerang nanti bisa kita konfirmasi bersama. Yang memberi keterangan tadi siapa aja? Yang memberi keterangan kakaknya, Siapa lagi, berapa orang? ada 2 orang. Siapa? Pembunuhan berencana dugaannya. Indikasi Yang jelas itu nanti berkembang lebih jauh. Sementara tadi sampai situ aja pertanyaannya yang kami sampaikan. Nanti kita tunggu saja perkembangannya setelah ada benar-benar ekspor resmi lah dari penyidik seperti itu. Ada sekitar berapa pertanyaan tadi? Sementara tadi ada sekitar ya hampir 4 sampai 6 pertanyaan lah kurang lebih. Kuasa hukum keluarga Juwita, Orisa Sativa menyayangkan pihak dari keluarga Juwita maupun timnya dilarang masuk ruangan ketika gelar perkara dilakukan di Polda Kalsel, Banjarbaru. Kendati demikian, ia berharap terkait proses pemeriksaan ini adanya transparansi, baik dari penyidik Polda Kalsel maupun Pomal Lanal Banjarmasin. Meninggalnya saudara kita, saudari kita, keluarga kita yaitu almarhumah Juwita. Dan di sini ada keluarga almarhum, di sini ada kakaknya, Mas Praja. Ya kan, kakak kandung yang pertama, kemudian di sini kakak kandung yang kedua si Satria, kemudian ini iparnya Mbak Susi Anggreni. Dan di sini kami ada kuasa hukum. Nah, di sini ada ketua Bang Ori Jasatipa, dan ada Bang Rahmat ini sekretaris dan kawan-kawan. Ada Mbak Arep dan saya sendiri Kisworo. Jadi kami ini membentuk tim namanya tim AUK Juwita. AUK itu adalah advokasi untuk keadilan Juwita. Jadi AUK ini ya mungkin teman-teman atau kita semua kalau orang Banjarbaru biasa tahu bahwa AUK itu adalah aku. Jadi aku itu adalah AUK ini adalah sama dengan Juwita. Jadi tim AUK ini advokasi untuk keadilan Juwita itu salah satunya adalah untuk memberi, karena kami diberi kuasa hukum dari para keluarga untuk menjadi kuasa hukum. Jadi kalau terkait hal-hal yang lain bisa langsung ke para pemberi kuasa yaitu keluarga almarhum maupun kepada kami di tim AUK. Tadi di dalam ada pembicaraan apa aja Pak Kisworo? Nah itu nanti bisa langsung ketua yang akan menyampaikan. Tadi kami hadir ke sini rencana kan akan diundang untuk press release ya kan. Tapi ketika kami tadi masuk ke dalam ternyata itu dilakukan gelar, cuman sangat kami sayangkan keluarga dari Juwita, kakak kandungnya dilarang masuk. Ya kami menghargai itu karena itu kewenangan penyidik ya kan. Tapi kami harap terkait proses pemeriksaan ini ada transparansi, baik dari penyidik dari rekan-rekan di Polda maupun nanti di Pomal ya. Alasannya apa tidak boleh masuk? Kami juga tidak tahu. Yang jelas sampai Dia sekarang tidak memberikan belum bisa alasan yang masuk. penting tidak boleh masuk, bahkan keluarga pun tidak boleh. Apakah ada intervensi dari pihak Kalau intervensi tidak ada, cuma larangan tidak boleh masuk itu aja. Kami tanya apa agendanya, gelar perkara, mereka menjawab. analisa sementara mungkin dari pihak kuasa hukum seperti apa melihat Sebenarnya paling penting terhadap perkara ini hasil otopsi. Nah, mungkin nggak tahu apakah sudah sampai ke rekan-rekan media hasil otopsi itu tuh belum? Belum. Seharusnya ini dibuka. Belum ada. Hasil otopsi itu seperti apa harusnya dibuka. Makanya kami berharap rekan-rekan baik rekan-rekan dari penyidik Polda maupun buka hasil otopsi ini. Apa yang terjadi pada rekan kita Juwita ini? Luka atas, luka luar, luka dalam, periksa buka semua itu. Nah, jadi kami tidak bisa banyak bicara terkait hasil otopsi karena yang punya wewenang ini adalah rekan-rekan penyidik sebenarnya. Untuk tembusan penetapan tersangka sudah ada diterima kah dari pihak keluarga atau dari kuasa hukum Pak? Sementara ini belum ada. Belum ada. Belum. Baru surat panggilan yang BAP di. Ya. Berarti baru pemeriksaan aja BAP dan lain Baru sebagainya. pemeriksaan BAP saja. Pemeriksaan di Pomal. Berarti sudah seminggu sejak kasus itu dimulai belum ada penetapan tersangka lah. Penetapan tersangka belum ada. Sudah seminggu Berita acara penetapan tersangka belum ditembuskan kepada kami. Kepada keluarga belum. Kalau kami lihat fakta tadi dilihat di
di Banjarmasin tadi memang ditahan yang bersangkutan. Kalau ditahan biasanya kan tersangka ya. Nah, Karena boleh menahan 1 kali 24 jam aja ya. mungkin juga ya kan untuk mengamankan 1 kali 24 jam. Nah, kita tunggu sampai besok apakah lebih dari 1 kali 24 atau tidak. Gitu. Tapi untuk penetapan penahanan, penangkapan belum ada ke kami. Aksi solidaritas dilakukan oleh perwakilan jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan Kalsel saat gelar perkara kasus kematian Juwita di Polda Kalsel, Sabtu 29 Maret 2025. Disinggung terkait keraguan terhadap transparansi dan tuntasnya kasus dugaan pembunuhan oleh terduga pelaku J. Oknum TNI Angel yang merupakan anggota Lanal Balikpapan terhadap Juwita. Dan apa yang dilakukan teman-temannya adalah juga ekspresi solidaritas teman-teman kepada almarhum. Kami ingin bahwa semua ini selesai dengan terbuka, tidak ada yang ditutup. Kita semua harus kawal lah. Kita sesama-sama jurnalis, sesama rekan-rekan satu profesi, mari kita kawal bersama-sama agar kasus ini bisa selesai dengan tuntas dan gamblang. Akhirnya pelaku dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Mungkin itu intinya kami dari perusahaan, salah satu jurnalis kami sudah mengalami hal semacam ini. Kami sangat terpukul sekali dan kami ingin ini selesai dengan tuntas. Bang, ini kelihatannya kan saat ini belum ada nih penetapan tersangka pada pelaku. Itu gimana sih dorongannya untuk hari ini secepatnya ditetapkan sebagai tersangka? Ya mudah-mudahan saja dengan hasil yang kabarnya hari ini dirilis, pihak APH akan mengeluarkan statement itu bahwa sudah ada inisial pelaku dan kemudian prosesnya akan segera cepat diselesaikan. Dan saya kira kami dari pihak perusahaan sudah mencoba berkomunikasi dengan banyak rekan untuk menelusuri kasus ini sampai selesai. Baik sir, kayaknya masuk akal ini dilakukan hanya oleh 1 orang. Kami tidak bisa berspekulasi, biarkan APH aja yang. Tolonglah kawan-kawan, ya. Ini kita serius Pak, ya. Udahlah. Artinya diusut tuntas gimana? Diusut tuntas loh Pak. Tuntas mana? Itu Bang. Bukan, terus ya. Masalahnya apa? Di dalam itu kan kita lengkap di dalam. Ini namanya serius kok ini kok. Serius. Tidak main-main. Di dalam semua itu lengkap, dokesnya lengkap, semuanya lengkap. Cuman kan kalau begini seolah-olah kita nggak serius, nah ini. Ya, kita serius. Oh nanti itu urusan pimpinan kelas, ya. Ya, tapi selesai itu langsung dulu ya. Kerjasamanya aja nih, ya. Ya, sip. Mungkin sekata 2 kata Kak. Sekata 2 kata menyuarakan hukum mati pelaku. Keadilan untuk Juwita, pokoknya keadilan. Justice for Juwita. Ini ada keraguan nggak terhadap kasus ini kayaknya seru atau enggak? Harapannya gimana sih? Polisi bakal menuntaskan kasus ini dengan selesai. Gitu ya.